Halo guys, ada yang lucu nih dari komentar-komentar netizen pada saat meminta maaf karena sebentar lagi jabatannya akan berakhir dan Pak Jokowi terlihat pamit kepada menteri, kepada rakyat. Tetapi para netizen menanggapi apa yang menjadi permintaan maaf Pak Jokowi ini dengan komentar-komentar yang konyol, dan ada juga yang serius dan bahkan berharap agar Pak Jokowi dijerijikan pasca lengser dari kedudukannya sebagai presiden. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentar para netizen ini. Saya juga ingin memohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Minta maaf mau pergi kemana Pak? Mau pensiun? Orang Medan memang lucu kalau Jadi utang-utang tuh kayak mana Pak? Siapa yang bayar? abang Oh, lah Pak, yang kami bayar. nggak mau Pak. Keluarga aku udah aku telepon jangan bayar utang. Nggak sanggup kami Pak. Untuk makan aja Pak ya. Udah mencret kami cari duit. Cari duit sehari gelap Pak. Dapat duit 2 biji. Mana sanggup kami bayar utang? Utang negara pula tuh. Suruh pendukung Bapak ya, yang selama ini bela-bela Bapak, Ya Allah. suruh aja mereka yang bayar lah. Kami berdoa aja. Gue baru aja dikasih info-info untuk acaranya si Mulyono minggu depan dan seterusnya yang bikin pengen. Lu pada lihat kan, belakangan ini si Mulyono lagi sering minta maaf ke banyak pihak. Padahal menurut gue lebaran kan masih tahun depan ya. Dia tuh kayaknya ngarep rakyat bakalan ngelepas dia dengan air mata. Ya kalau menurut gue hal itu bisa terjadi sih. Tapi air mata kebahagiaan akhirnya dia lengser. Bukan air mata karena tinggalin dia. Nah, drama ini adalah awalan sebelum dikeluarin hasil survei abal-abal nanti. Oke? Beberapa minggu ke depan bakalan keluar hasil survei bayaran dari 3 atau 4 lembaga survei yang ternama tentang rating Mulyono yang masih tinggi. Dan dari info yang gue dapat, hasil survei itu bakalan dikeluarin berurutan 1 sampai 4 minggu ke depan. Lu bisa bayangin gak tuh? Lembaga survei yang udah punya nama, punya kredibilitas tinggi, ternyata nekat melakukan lembaganya dengan dibayar untuk bikin survei abal-abal demi si Mulyono. Harusnya tuh mereka bisa menjaga kehormatannya, bukan malah menjual diri ke Mulyono. Ya Yang kan? penting cuan. Kalian udah capek-capek merintis lembaga survei dari nol sampai segede sekarang dengan integritas tinggi sampai akhirnya dipercaya publik. Kok you mau terima duit untuk melakukan kehormatan? Selain itu, katanya dia juga udah siapin pasukan buzzer untuk mengglorifikasikan hasil survei sama ngasih support ke orang-orang yang udah disiapin buat ngebelain si Mulyono di depan publik. Ya, mungkin aja bisa para artis atau influencer bayarannya dia lah. Dan yang paling membagongkan adalah si Mulyono dan timnya katanya juga lagi mengkondisikan media untuk ngehold semua berita negatif tentang dia pas hasil surveinya itu keluar. Plus gue juga ngedenger masih ada rencana dari Mulyono untuk bikin drama, yaitu soal rencana ngumpulin massa untuk ngelepas dia seperti waktu dia diantar ke istana tahun 2014 yang lalu. Cuman bedanya, kalau tahun 2014 dulu itu semuanya tulus, datang dan bergerak dari hati untuk nganterin si Mulyono ke istana. Kalau sekarang itu dimobilisasi dan bergerak karena duit dan nasi bungkus. Semua rencana Mulyono ini akan berjalan lancar dan damai kalau kita semua diem dan gak kritis. Gue gak ada urusan sama pribadi ya. Cuman gue gak terima juga kalau ketulusan hati rakyat Indonesia dimanfaatin dan ditunggangin cuman karena demo kepentingan pencitraan politiknya si Mulyono. Dan sebagai penutupnya, gue pribadi lebih senang dibully karena info-info yang gue dapet ini gak kejadian. Daripada ini benar-benar kejadian sampai akhirnya memanipulasi pikiran dan perasaan rakyat Indonesia yang terkenal tulus dan sangat menghormati orang lain. Apa lo? Kayaknya satu hal yang kita sepakat, yaitu tidak ada orang yang kebal hukum, betul nggak? Ya, semua warga Indonesia, warga negara Indonesia itu tidak kebal hukum. Ya, jadi berarti, dan kami pun juga sepakat dengan dosa-dosa selama ini yang sudah Jokowi lakukan, dan sekarang juga dengan anak-anaknya, dengan nepotismenya, ya. Artinya kami sepakat kalau Jokowi harus dihukum dan diadili. Sekali lagi, Jokowi harus dihukum dan diadili. Jadi sekian dari kami semua, dan ingat tanggal 20 September
kita begini, adakan gerakan 22S. Tapi kalau kita ARM mandiri nih ya, kita emak-emak, kita akan buat G20S. Kita adalah pasukan berani matiin siapapun yang akan melemahkan NKRI, ya. Jadi jangan lupa G20S, Keras. emak-emak ARM akan turun kembali. Jangan lupa kita siap semua ya. Siap insya Allah. Begitu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tahu nggak? Aku punya 3 kata lucu. Negara punya bapakku. Di Broda emangnya nggak capek ya kerja dicariin terus sama orang tua? Pantas gua kurang sukses ya. Soalnya bapak gua nggak. Sumpah ini video super darurat, yang tadinya udah mau sampai bangun lagi gue pakai kerudung, pakai filter biar kelihatan seger ya. Jujur gue adalah salah satu warga yang sangat apatis dan skeptis dengan apa yang terjadi di Konoha tercinta ini. Tapi kejadian hari ini bikin membangkitkan gue dari ketidakpedulian gue. Kita nggak perlu sebut lah ini detailnya gimana, tapi jujur aja deh, ngejar apa sih kalian tuh, ngejar apa gitu? Maksudnya kayak kan nyaman, sudah selesai tugas, Ngejar kekuasaan, siram-siram Pak. tanaman depan rumah juga nggak masalah deh kayaknya, kayak nyaman, nyara ayam gitu kan, nggak beban gitu. Lu pikirin deh, itu hampir seluruh orang nunggu kalian semua di akhirat. Lo apa kalian gak takut apa? Kumpulin amal ibadah, toh semua juga nggak akan dibawa mati gitu loh. Kayak kenapa sih tidak bisa berpikir bahwa jadi juragan kontrakan lebih dari cukup dan menyenangkan kok? Kenapa harus jadi juragan kekuasaan? Dan perlu digarisbawahi, gue bukan pendukung dari paslon siapapun. Gue tidak berpihak pada siapapun, cuman ini udah kelewat batas. Pak, you're going too far. Bapak, tolong atulah aduh. Dan percayalah kalau kita masih skeptis dan apatis, ini adalah permulaan dari matinya sebuah demokrasi. Bayangin, semuanya bisa diakalin. Apakah nanti keputusan-keputusan yang ada di negara ini bisa benar-benar mewakilkan suara rakyat? Dan karena saya ibu-ibu ini tidak bisa ikut turun ke jalan karena satu dan lain hal, makanya saya membuat video ini sebagai salah satu perwakilan aspirasi dari keluh kesah warga dan diri saya ini. Silahkan dicatat, besok dari pukul 9 pagi dilanjutkan dengan kamisan dan sebagainya. Cus lah, udah malam, pusing. Warga-warga semua nih yang ada di atas itu ininya pada gak ada nih, alisnya gak ada. Kalau mau lihat pendukung Imam Mahdi ya ini, terima kasih atas doanya. Begitu juga dengan doa saya. Jika ingin melihat pengikut dari lawannya Imam Mahdi, lihat saja si Mulyono beserta penyembahnya. Amin. Amin. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen. Ada yang lucu dan ada yang serius. Saya kira cukup membuat kita terhibur dan mencerdaskan kita tentunya. Dan tentunya sebagian besar rakyat Indonesia tidak membiarkan Pak Mulyono dengan entengnya mundur begitu saja lalu pulang ke Solo tanpa ada sebuah proses atas apa yang dia lakukan selama ini terhadap rakyat, terhadap bangsa ini yang dibuat amburadul. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi, bahwa tidak satupun warga negara Republik Indonesia yang kebal terhadap hukum. Apalagi setelah Pak Jokowi lengser dari kedudukannya sebagai presiden, tentu pengaruhnya sudah melemah dan bahkan akan ditinggalkan oleh orang-orangnya yang selama ini dia jadikan sebagai budaknya untuk semenah-menah melakukan apa saja di negeri ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya up, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.